Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2 volume 6. Check it out. Setelah di video sebelumnya, Hosen terus memburu Suzuran dan perburuan itu masih berlanjut. Urushibara Ryo dan Shibayama tengah memburu anak-anak Suzuran di jalan. Urushibara terus menghajar siswa Suzuran tanpa ampun. Dia terus-menerus menghajar siswa Suzuran meski orang itu sudah babak belur. Shibayama terkejut melihat kebrutalan Urushibara. Dia pun meminta Urushibara untuk berhenti karena anak itu sudah kelihatan sekarat. Urushibara tersenyum menikmati pertarungan itu. Shibayama meminta Urushibara untuk mengontrol dirinya. Perburuan anak-anak Hosen semakin intens dari hari ke hari. 5 orang anak Suzuran yang dihajar Urushibara kelihatan terluka sangat parah sekali. Hari berikutnya di sekolah, Genji memutuskan untuk kembali ke sekolah. Saat melewati lorong sekolah, siswa di sana sangat kesal dengan Genji. Orang di Suzuran sangat membenci Genji. Saat dia melewati sekolah itu, dia dilempari kursi dari atas. Genji hanya berjalan santai. Siswa di sana semua menyalahkan Genji karena merusak perjanjian damai. Akibatnya, banyak dari siswa Suzuran yang menjadi korban dari perburuan siswa Hosen. Saat di lorong, Genji bertemu Tokyo dan Tokaji. Tokyo terus menyalahkan Genji. Saat akan melewati lorong itu, ia bertemu dengan Serizawa. Saat mereka berpapasan, Serizawa berkata jika Genji tidak cocok menjadi pemimpin Suzuran. Genji hanya diam saja. Tokaji tersenyum melihat itu. Genji pun melanjutkan langkahnya dan pergi ke atap Suzuran. Saat dia membuka pintu, dia teringat perkataan Kuga jika Genji mempunyai teman di Suzuran. Namun saat sampai di atap, di sana tidak ada siapa-siapa. Di tembok itu Genji menatap tulisan yang dulunya bertuliskan nama Genji dan fraksinya. Kini sudah dicoret-coret dengan kata-kata makian. Tiba-tiba seseorang berkata, "Begitulah perasaan Suzuran tentangmu." Sementara itu di tempat lain, Juta sedang meyakinkan Makise jika Genji tidak bersalah. Juta berteriak, jika ini bukan waktunya Suzuran terpecah. Mereka harus bersatu untuk melawan Hosen. Makise hanya terdiam. Makise berkata, jika Juta dapat meyakinkan Izaki, dia akan memikirkannya. Di atap Suzuran, Izaki menemui Genji. Izaki nampak kecewa dengan Genji. Izaki telah memperingati Genji untuk fokus dengan Suzuran dan menjauhi Hosen. Namun Genji malah merusaknya. Izaki berkata, ternyata dia salah telah mengikuti Genji. Dengan wajah menyeramkan, Izaki berkata jika dia sangat marah dengan Genji. Tiba-tiba Izaki berlari dan memukul Genji dan berkata, "Aku akan membuatmu merasakannya." Genji kaget dan mempertanyakan apakah dia serius. Izaki terus-menerus mencoba menghajar Genji. Izaki mengarahkan tinjuannya dan berkata, "Dasar malas, apakah kau ingin meraih puncak Suzuran?" Genji hanya menangisnya dan dia tidak ingin melawan temannya. Izaki pun semakin marah. Dia berkata jika Genji tak ingin mengambil alih Suzuran, maka Izaki yang akan melakukannya. Flashback saat Genji mengajak Izaki untuk ikut dengan fraksinya, di mana Genji yang datang sendiri harus melawan anak-anak buah Izaki yang banyak sekali. Anak-anak Izaki mengeroyok Genji, sedangkan Izaki merokok dengan santai. Akhirnya Genji pun tepar
Namun dia tidak menyerah. Dia pun bangkit lagi. Izaki berpikir jika Genji akan menyerah. Namun Genji belum selesai. Dia bangkit. Sementara itu, di pertarungan, Genji mendapat pukulan telak oleh Izaki. Akhirnya Genji tidak bisa menahan diri lagi. Izaki mengarahkan serangannya ke muka Genji. Namun Genji dapat menghindar dan membalas tinjuan Izaki. Izaki yang terpojok dapat memukul Genji tepat di mukanya. Sementara itu Juta masih membujuk Makise untuk kembali ke fraksi Genji. Juta berkata, jika Genji melakukan itu semua untuk Kuga. Namun Makise menyangkal bahwa dia tidak mengetahui Kuga itu siapa. Juta menarik kerah baju Makise. Dia berkata bahwa Kuga adalah orang yang mengorbankan dirinya demi Genji. Dan Juta berpikir bahwa alasan mereka mengikuti Genji dari awal karena Genji peduli dengan teman-temannya. Sementara itu di atap suzuran, pertarungan antara Genji dan Izaki terus berlangsung. Izaki menendang Genji dan memojokkannya. Izaki terus-menerus menghujani Genji dengan serangan dan berkata bahwa alasan Izaki mengikuti Genji karena Makise berkata kepadanya bahwa Genji orang yang sangat berbeda. Dan itu dapat dibuktikan Genji saat dia tidak menyerah saat melawan anak-anak buah Izaki. Izaki berpikir jika Genji dapat menaklukkan Zuran, dia pantas mengikutinya. Namun saat tahta Zuran semakin dekat, setelah Genji mengalahkan Serizawa, dia malah tergila-gila dan rindaman dan mengabaikan untuk mendapatkan puncak suzuran. Dan dia mulai melakukan pertarungan dengan orang-orang luar suzuran. Bahkan dia malah menghancurkan senjata-senjata dengan Hosen. Dan itulah mengapa Izaki marah dan bertanya mengapa dia harus mengikuti Genji. Genji pun kaget. Dia lalu memukul Izaki dengan keras sampai ia terpental. Izaki mencoba berdiri dan menghampiri Genji dengan terpatah-patah. Itu mirip sekali dengan adegan Genji saat ia diajar anak-anak buah Izaki, dan dia tetap berdiri melawan Izaki. Saat Genji tak mampu bertahan lagi dan jatuh di pelukan Izaki, itu sangat mirip dengan adegannya saat ini. Izaki tidak menyerah, jatuh di pelukan Genji. Genji berkata bahwa dia tidak mengabaikan perkataan Izaki. Dia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Dan Izaki tetap menjadi orang yang sangat dihargai Genji dalam segala hal. Di sana sudah ada Makise dan Juta. Sementara itu di tempat lain, trio Ibusuka yang berisi Pon, Hiromi, dan Mako tengah menuju ke tempat ramen sesuai saran dari Pon. Namun mereka malah bertemu dengan anak-anak Hosen. Mako menyalahkan Pon karena saat mereka mengikuti saran dari Pon, mereka selalu bertemu dengan kesialan. Dan kini mereka malah bertemu dengan anak-anak Hosen. Mereka bertiga tengah dikerubungi oleh anak-anak Hosen. Hiromi, Mako, dan Pon menghajar semua anak-anak dari Hosen. Mako dengan keren menghajar botak-botak Hosen. Dan akhirnya anak-anak Hosen itu memutuskan untuk mundur. Pon berteriak kepada mereka jika lain kali mereka harus datang dengan segerombolan botak tingkat atas untuk mengalahkan mereka. Pon pun kembali mengajak Hiromi dan Mako untuk makan ramen. Perburuan anak-anak Zuran terus berlanjut. Bahkan Bandau dan kelompoknya menjadi incaran juga. Kedua anak buah Bando dapat mengatasi itu. Ia dapat menghancurkan anak Hosen. Kroco-kroco Hosen sangat terkejut dengan kekuatan Bando. Bando mengajar botak Hosen itu dan mematahkan hidungnya. Bando pun berkata, "Berhentilah, seperti kamu akan mati. Itu hanya hidungmu, sialan." Sementara itu di taman kota, Kusumoto tengah bermain basket dengan teman-temannya. Tiba-tiba mereka didatangi Shibayama dan anak-anak Hosen. Kusumoto dapat mengalahkan kroco-kroco Hosen dengan teknik judonya. Namun kini lawannya adalah Ryo Urushibara yang sama-sama mempunyai teknik bela diri dari karate. Urushibara memukul Kusumoto. Kusumoto berpikir jika ini bukanlah lawan yang sembarangan.
Orochimaru terus menghajar Susumoto secara brutal. Dan saat Susumoto terjatuh, Orochimaru menghajar Susumoto dengan brutal dan tanpa henti. Shibayama yang melihat itu menghentikan Orochimaru. Jika dia terus menghajarnya, mungkin dia akan meninggal. Orochimaru hanya terdiam. Hari berikutnya, Tokio memberitahu Serizawa jika Susumoto tengah dirawat di rumah sakit dan membutuhkan 3 bulan baginya untuk sembuh. Tokio berkata jika yang melakukannya adalah orang gila dari Hosen bernama Ryo Orochimaru. Tokaji sangat marah dan menganggap jika apa yang dilakukan Hosen sudah di luar batas. Tokaji berkata jika mereka harus menyerang Hosen dengan Serizawa Army. Namun Tokio berkata jika Serizawa Army hanya beranggotakan 80 orang, sedangkan Hosen ada 300 orang. Dan Tokio mempunyai ide. Setelah itu di sebuah ruang musik, Tokio mengajak Genji dan Serizawa untuk berunding. Genji dan Serizawa menanyakan apa ide besar yang dikatakan Tokio. Tokio berkata bahwa Hosen terus-menerus melakukan serangan dengan susuran, dan jika dibiarkan, maka hanya masalah waktu Hosen dapat mengalahkan susuran. Dan salah satu solusinya adalah fraksi Serizawa dan Genji harus bergabung. Genji dan Serizawa pun kaget. Setelah itu Makise tengah mengumumkan jika fraksi Genji akan menyerang Hosen. Makise berkata jika Suzuran akan melakukan pertemuan umum, dan siapapun yang merasa jantan datanglah ke atap dan bergabung dengan fraksi Genji untuk menghancurkan Hosen. Namun siswa di sana tidak peduli dengan perkataan Makise. Sementara itu, di atap, Genji masih memikirkan perkataan Tokio. Tokio meminta Genji dan Serizawa untuk bersatu. Genji pun tidak keberatan. Dan karena Genji telah mengalahkan Serizawa, maka dia harus bergabung dengan fraksi Genji. Tokio pun kaget. Serizawa menolak dengan sinis dan berkata dia tak mungkin mengikuti Genji. Dan Genji pun memutuskan untuk melawan Hosen dengan orang-orang seadanya. Di toilet, Izaki meminta trio Ibisuka untuk pergi ke atap dan bergabung dengan fraksi Genji. Hirumi berkata, apakah dia menyuruh untuk mengikuti Genji? Pon pun menimpali jika mereka tidak akan berdiri di bawah siapapun dan tidak akan mengikuti perintah dari siapapun. Izaki pun pergi dan mengajak mereka untuk pergi ke atap. Tokio memantau Chuta yang telah mengajak anak-anak Zuran untuk mengikuti Genji. Tokaji berkata bahwa Serizawa Army akan melawan Hosen setelah fraksi Genji melawannya. Tiba-tiba Mikami Brother memutuskan untuk berhenti mengikuti Serizawa dan akan mengikuti Genji. Dia berkata jika alasannya dia mengikuti Serizawa karena Serizawa telah mengalahkan mereka, dan kini Serizawa telah dikalahkan Genji. Sangat masuk akal jika mereka akan mengikuti yang terkuat. Tokaji pun kesal dengan mereka. Sementara itu di rumah sakit, Serizawa tengah menjenguk Susumoto dan memberinya bunga yang dia temukan di tepi sungai. Setelah itu di pusat kota di wilayah Hosen, botak Hosen itu tengah membeli kopi, namun diganggu Serizawa. Mereka pun kaget ada Serizawa dari Zuran di wilayah Hosen. Mereka pun menghajar Serizawa, namun semuanya dapat dikalahkan Serizawa. Serizawa menekan botak Hosen itu dan bertanya di mana dia dapat bertemu dengan Orochimaru. Sementara itu di atap Zuran, setelah kemarin Chuta melakukan keluar-keluar di Zuran, orang-orang yang datang ke atap Zuran hanya sedikit sekali. Genji kaget melihat semua itu. Total yang dihitung Chuta hanya ada 34 orang. Mungkin karena Genji telah merusak senjata, jadi mereka tidak ada yang mau datang ke atap. Tiba-tiba pintu didobrak dan muncullah Mikami Brother dengan jaketnya yang seragam. Izaki bertanya, apa yang dilakukan Mikami Brother di sini? Bukankah mereka mengikuti Serizawa?
Mereka berkata jika Serizawa telah mengalahkan mereka dan Serizawa telah dikalahkan Genji, jadi mereka akan mengikuti yang terkuat. Mikami Brother bertanya kepada Juta, "Di mana yang lain? Apakah belum berkumpul?" Juta pun menjawab, "Jika hanya segini orang yang mengikuti Genji." Dengan rasa khawatir, Mikami Brother berkata, "Jika bertarung bukanlah masalah angka." Izaki mengatakan jika mereka kalah jumlah. Juta dengan semangat berkata, "Mari kita habisi Hosen." Namun Genji malah tiduran, dan Makise mengajak mereka untuk makan malam lalu meninggalkan pertemuan itu. Sementara itu Genji masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Di tempat lain, Serizawa telah bertemu dengan Urushibara. Serizawa terlihat sangat kesal dengan Urushibara karena telah membuat Tsumoto babak belur. Namun Urushibara hanya tersenyum. Ternyata Urushibara sangat ingin bertarung dengan Serizawa. Flashback ke 6 bulan yang lalu, Urushibara tengah melihat Serizawa yang menghajar berandalan di kota. Serizawa dapat mengatasi berandalan itu meskipun 5 lawan 1. Seorang di sana berkata jika itu Serizawa dari Suzuran, dan dia orang yang paling dekat merebut tahta Suzuran. Urushibara tersenyum mendengar itu. Urushibara langsung membuang payungnya dan memukul Serizawa. Namun Serizawa dapat menghindar dari serangan Urushibara yang tiba-tiba. Dia pun membalas dan menonjok muka Urushibara dan terkena wajahnya. Urushibara malah merasa bersemangat dan tersenyum. Dia pun menyerang Serizawa dan dapat menuju Serizawa. Serizawa mundur sedikit, terkena pukulan Urushibara. Dia pun dapat membalas pukulan Serizawa, dan Serizawa pun mengakui kekuatan Urushibara. Sementara itu Shibayama dan anak-anak Hosen itu melihat pertarungan Serizawa dan Urushibara. Dan bagaimanakah pertarungan Urushibara dan Serizawa selanjutnya?